Halo semua, apa kabar? Ini adalah segmen baru. Well, gue sebenarnya baru nyoba aja sih bikin video tentang gaming di channel ini. Ini adalah satu-satunya game yang mungkin game time gue itu udah over the roof, udah banyak banget. Dan gue udah main ini dari tahun 2009. Bayangin 2009. Some of you guys haven't even born yet watching this. I don't know. Ini adalah Ngobrol My Team NBA 2K21. Untuk yang belum tahu, mode My Team adalah mode yang basically kita main ngumpulin kayak kartu basket, tapi kita bisa mainin pemain-pemainnya. Pemain-pemain sekarang, masa lalu, dan yang 2K20 kemarin, bahkan ada sampai rookie masa depannya, which is James Wiseman, LaMelo Ball, segala macam tuh udah mulai ada. Dan musim ini gue yakin akan lebih banyak lagi. Ini gue baru dapat game ini baru seminggu, dan biasanya cards atau packs itu yang isinya pemain-pemain itu diupdate setiap minggunya. Jadi ini baru packs yang awal. Dan gue di hari ini akan nunjukin gimana gameplaynya berubah, gimana apa yang beda dari My Team dibanding My Team sebelumnya 2K20. Dan kita akan opening packs. Oke? Those three, let's go. Oke, ini adalah 2K21 di PS4, dan itu juga tersedia di Switch, juga tersedia di Xbox kalau nggak salah. Tapi gue paling sering memang mainnya di PS4. Angka virtual coins atau MT atau yang sebelum-sebelumnya udah ngerti main MT nggak ke transfer ke setiap versi barunya. Tapi the good news is kalau lo beli 2K21, PS4 dan PS5 is coming out soon, lo bisa transfer semua gamesnya dari ke PS4 ke PS5. Tapi bukan 2K21 ke 2K22 nantinya pasti. So, ngerti ya perbedaannya ya? Oke, kita masuk ke My Team. Gue mau pertama nunjukin belum My Teamnya dulu. Gue mau nunjukin gameplaynya apa yang berubah. Ini yang kayaknya harus diubah di fix berikutnya. Artinya ya setiap game, setiap 2K21, 2K, setiap 2K itu akan mendapatkan fix setiap berapa lamanya update lah istilahnya. Dan saat ini susah banget shooting. Oke, gue pakai kartu yang gue coba shooting di free play dulu. Ini nanti gue jelasin My Teamnya belakangan. Tapi gue mau nunjukin kita main freestyle dulu. Di freestyle ini gue mau pakai karena ini pack edition Kobe Bryant, lo akan dapetin Kobe Bryant card untuk main My Team. Lo akan dapetin kalau gue dapet special extra poster, tapi lo gak akan dapet itu. Lo akan dapet beberapa cards lainnya lah. Ada Dame Lillard, ada macam-macam. Jadi ini gue mau shoot, gue ganti dulu pakai Kobe-nya. Lo akan ngeliat statistik Kobe-nya di sini. Kita sub Bird with Kobe, God rest his soul. Kita lihat dia adalah 85 dengan 3 point-nya adalah B+. B+ di 2K20 udah tergolong oke banget. Tapi kita coba sekarang rasanya di 2K21. Oke, this is Kobe now. Dan gue akan lihat hot zones-nya. Dia yang merah itu adalah tempat hot zones, tempat lo nge-shoot. Biasanya masuk lebih gampang, kita ambil di sini. Coba, lihat slidernya yang berubah dibanding 2K20. Jadi bukan nunggu sampai full, tapi lebih ke arah ada ujungnya sebelah kanan itu lo harus berhenti pas di tengah. 80%, 90% you won't get in, tapi harus 100%. Kita lihat lagi. Itu 100%, makanya masuk. Oh, lucky on the second try. But let's try again. Tuh, itu udah pas kayak di tengah, nggak masuk. Padahal ini udah hot zones. Pas lagi, nggak masuk. Oke, that's not bad at all. Actually, makin dekat, nggak masuk. Padahal ini anggapannya kalau di latihan ini open wide. Open wide itu artinya lo akan lebih gampang kemungkinan masuknya. And this is goddamn difficult. Oh, itu masuk. Itu masuk. I'm getting better, I guess. Hey, 3 in a row. Never done this before. Nah, ini out. Pokoknya ini jauh. Gue akhirnya bisa kayaknya. Gue udah latihan selama seminggu untuk dapetin shoot yang lebih baik. Atau ini apakah sudah ada update ya? Okay, let me correct this. I think I'm getting better at this. And padahal ini hot zones-nya Ini udah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sepertinya ada fix
diberikan, katanya NBA juga nge-tweet katanya akan ngasih NBA 2K akan nge-tweet, akan ngasih fix untuk shootnya, dan ini tampaknya lebih baik. Alright, ini adalah gameplaynya yang berbeda, mungkin hampir deket banget dengan 2K20 kecuali masalah nge-shootnya, slidernya berbeda, and you get this, everything is still the same. There you go, susah lagi, that's completely, totally airball nih, kalau nggak di hot zones nih susah banget. Itu bahkan kayaknya sepertinya pas di tengah, nih jauh lagi dari hot zones. Oh, this is the 4-point line. Oke, kita sedikit lebih jauh dari hot zones, rasanya gimana? Not bad. I can do threes now. There you go. Susah lagi. Oke, itu sekilas tentang perbedaan shot meternya. Kemarin gue main masih susah, sekarang mungkin either I'm getting better atau udah ada fixnya. So, itu mungkin aman buat lo beli. Sekarang gue akan jelasin sedikit tentang kenapa gue suka banget main My Team. Ya, My Team sekali lagi ini udah gue main dari, gue udah coba My Career, My Player. My Player itu kayak semacam, ya nanti akan gue bikinin video sendiri lagi mungkin tentang My Player kalau lo suka video ini. Tapi kita coba dulu tes yang bagian My Team. Right, My Team is completely redesigned, semuanya diubah. Ada feel yang masih sama, tapi gaya-gayanya, UI-nya tuh udah kerasa beda banget. Di halaman pertama, ada poin yang penting kalau dalam main My Team lo ada MT, My Team, which is currency-nya mereka sendiri, semacam poin yang lo dapatkan kalau lo bermain. Ada yang namanya VC, Virtual Coins, biasanya digunakan untuk beli. Jadi yang kalau di kanan atas lo akan lihat MT, VC, dan yang baru di 2K21 ini adalah XP atau Experience Points. Jadi gue udah dapat 2.900 dari 3.200, itu angka berikutnya. Gue jelasin bedanya MT dengan XP. MT itu biasanya lo main dapat koin My Team yang bisa digunakan untuk beli pemain, auction, atau lo bisa beli packs atau bisa transaksi lah. Hampir sama dengan VC, tapi VC, Virtual Coins, tuh bisa beli dengan uang beneran lewat PlayStation Store. Nanti kita akan coba ke bagian VC, tapi sekarang yang baru adalah XP. XP adalah Experience Point. Di halaman pertama ini kita ngelihat ada di home, ada yang kiri atas, ada Season 1 One Will Rise ini, ada memberikan yang namanya hadiah-hadiah XP-nya. Jadi kalau lo 0 XP, lo mulai dengan Anthony Davis Free Agent Cards, terus lo akan naik lagi dengan dapat Glass Cleaner Packs, terus naik terus. Jadi setiap perkembangan lo akan dapetin hadiahnya. Tapi bedanya sama MT juga adalah lo harus spesifik caranya untuk mendapatkan XP. Caranya gimana? Kita lihat R1 atau R2 ke kanan geser, ada namanya Season Agendas. Season Agendas ini cara-cara lo ngedapetin XP. Caranya cukup spesifik. Yang udah gue dapetin contoh yang banyak banget kemarin adalah pakai Free Agent AD kemarin untuk drop 10 points dapat 100 XP. AD Jam Sessions lo harus 3 kali dunks with AD akan dapat 150 XP, dan AD double-double kalau lo either 10 rebounds, 10 assists atau 2 out of whatever stats you have, itu akan mendapatkan 250 XP. So harus pakai Free Agent Card AD dan lo mainin dan akhirnya dapat XP tertentu. Kalau nggak akan dapat ini. MT beda lagi. MT lo menang apapun, game maju apapun, triple threat, main domination, main yang lain kecuali yang friendly sama teman, itu MT akan dapat terus. Ini beda sama XP. Oke? Itu bedanya XP. Dan di XP di ujung lo akan mendapatkan Steph Curry Pink Diamond 96 overall. Harus 150.000 XP. Gue berapa? 2.900 saja. Dan lama-lama makin ribet. Oke, Season Agendas-nya bisa dilihat tuh. Terus ke bawah banyak banget, dan gue yakin ini akan pasti tambah banget. Yang kayak seperti kita ngomongin spesifik ya, Big Man Big Ring. Ini akan mendapatkan harus menggunakan Marc Gasol 6 kali 3 point. Harus pakai tip of Marc Gasol untuk di domination games. Main 29 menit dengan tip of Marc Gasol lagi. Dan gue jelasin lagi, tip of Marc Gasol adalah nama kartu Marc Gasol secara spesifik. Jadi nanti di pack market itu ada yang namanya tip of packs. Ya, lo bisa beli nih season tip of West and East. Jadi ada 2 yang keluar saat ini. Ini yang keluar sekitar berapa minggu sekali. Nanti lo bisa beli atau enggak, lo bisa beli pakai MT atau VC. Ini yang East, dan Marc Gasol ada di dalam yang East.
There you go. Selama dia di Raptors. Karena dia pernah di Grizzlies, gue suka mixed up. So if you use Marc Gasol dan mendapatkan poin-poin tadi, nggak hanya poin doang, ada rebounds, ada threes, segala macam, lo akan mendapatkan XP points. And it's a new thing. Yang gue suka lagi dari My Team, ini adalah tambahan adalah mode main yang limited. Jadi kalau unlimited adalah lo gunakan your best cards against the best cards whatever your opponent is playing with. Jadi lo pakai pemain-pemain kartu-kartu atau pemain-pemain terbaik lo, yang itu Pink Diamond lah, nanti ada Opal lah, segala macam. Dia akan ngeluarin lawan lo secara online akan menggunakan kartu-kartu terbaiknya juga. Sedangkan limited ada syaratnya. Ya, dan cuma weekend. Jadi contohnya yang kemarin gue miss weekend kemarin karena kartu gue belum cukup. Tapi dia harus kayak lo nggak boleh menggunakan free agent card. Lo harus menggunakan cuma satu Sapphire atau lebih baik. Sisanya harus di bawahnya Sapphire. Harus dari tahun 2020. Wah, sangat spesifik. Sehingga lawannya juga akan menggunakan kriteria-kriteria itu. Dan semacam leveling out the playing field. Jadi kayak ya biar adil gitu lawannya. Dan kalau lo 7 kali menang, 1 ring available each week. Kalau lo 7 minggu berturut-turut menang, lo akan mendapatkan kartu yang ini. It's a Pink Diamond Ralph Sampson. Bagus banget, tinggi banget, enak banget mainnya pakai dia. Terus yang baru lagi dari My Team adalah adanya exchange cards. Oke, evolution card ada baru di 2K20 kemarin. Dan ini evolutionnya sedikit beda dengan lo kalau berkembang bisa ke arah athleticism atau ke defense. Nanti bisa berkembang kemana lagi lah, gue belum tahu. I only have 6 cards at the moment untuk yang bisa di Evo. Sedangkan Dwayne Wade ini udah 2 kali Evo naik, udah mentok. Sayang banget cuma 89 pakai Dwayne Wade. Kobe masih bisa naik lagi. Ini lihat angka-angkanya, points-nya belum sampai, steals-nya belum sampai, 3 points-nya masih susah banget, 100 assist-nya belum sampai. McCaw udah mentok, Aaron Holiday, Grant Williams, KZ Okpala. Kalau kalian mau tahu lebih detail cara dapetin kartu-kartu ini yang lo harus berjuang untuk dapetin, let me know seberapa bagus video gue yang ini, seberapa lo pengen, seberapa banyak pemain NBA 2K21 di Indonesia di luar sana. Oke? Kita lihat. Oke. Dan yang baru yang belum gue jelasin adalah The Exchange. Awalnya gue baca The Exchange, gue pikir ini adalah tukeran kartu sama pemain lain. Tapi ternyata ini adalah menukarkan kartu-kartu lebih lo untuk mendapatkan kartu yang lebih baik lagi. Contoh, untuk mendapatkan Amethyst James Silas, lo harus kasih 2 Ruby player. Oke. Tambah 2 Sapphire player. Oke. Tambah 8 Spurs player. Wow, that's a lot. Tambah 10 bronze player original owner. Ada stiker original ownernya yang gue belum paham gimana. Tapi I'm gonna look it up. So ini exchange, lo bisa mendapatkan banyak lagi. Ada Pink Diamond Bob Cousy segala macam. Mungkin akan ditambahkan lagi as we go through the season. Oke, itu sisanya. Locker codes masih ada. Itu yang baru, yang itu aja. Masih ada My Collection. Lo ngumpulin kartu akan sangat nggak seperti 2K20. Jadi setiap naik berapa kartu akan ada hadiahnya. Tapi ngumpulin kartu, koleksi kartu kali ini adanya di Lifetime Agendas. Actually, you only need to collect, hold on, I think it's this one. Lifetime Agendasnya 30 kartu, 75 kartu, langsung lompat ke 500 kartu, baru akan mendapatkan 35 tokens, 2000 dan 4000. Jadi kalau kita ngomongin tokens, satu kali lagi adalah yang kita dapatkan currency terakhir yang gue punya satu, karena gue udah tuker beberapa tadi. Tokens bisa digunakan terutama untuk rewards. Lo bisa beli pemain dari sini. Jadi yang seru nanti ya, lo harus beli 10 emerald baru boleh beli sapphire. Beli 10 sapphire baru boleh beli ruby. Pokoknya terus kayak gitu sampai akhirnya pink diamond. Galaxy opal belum bisa dibuka ya kayaknya. Pink diamondnya udah bisa dibuka. Nih ada beberapa. Lo harus dapetin, kasih 150 token. Rata-rata satu main lo dapet 1 sampai 10 token. So you gotta do a lot of gameplays in this. Banyak banget. A lot of hours. Auction masih ada. Ini aku habis completed auction. Gue mau kasih lihat. Ini adalah gue dapat Abel Nader untuk melengkapi OKC card gue. Kenapa OKC? Not because I'm a fan, tapi saat itu gue buka packs, OKC udah paling banyak, jadi paling dekat ke lengkap. Kalau lengkap, jadinya seperti apa? Kita ke My Team. Ini ada OKC. Kita lihat My Team bagian collection kartu lo. Ini OKC udah lengkap nih. Akan dapat apa? Ini nggak boleh gue jual lagi, berarti akan ngasih 10 tokens.
lumayan. Nah, makanya gue kerjaannya di 2K itu di My Team adalah koleksi kartu ini. Padahal juga setiap tahun juga berubah. I mean, sometimes it's what I do. Oke, dan hasilnya adalah ini yang pertama kali melengkapi satu tim di wilayah barat. Kita buka. Biasanya dia akan mendapatkan 20 token lagi. So, gue ada 31 token sekarang yang bisa gue tukarkan ke berikutnya. Oke? Kita lanjut. Kita ngomongin pack markets. Artinya gue mau coba kasih lihat rasanya, feel-nya gimana kalau kita tuh zaman dulu suka buka kartu basket, buka bungkusnya, dapat kartu yang kita pengen-pengen banget. Itu enak banget. Dan ini diberikan pengalaman itu di game ini. Konsumtif memang, bisa jadi lo akan kehabisan banyak duit. Ya gitulah kalau gaming kan menggoda lo untuk terus spend real money untuk virtual money. Oke, kita coba sekarang ya. Kita coba paket sekarang yang ada di sini. Ini adalah Tip of West, ada Tip of East, dan ada yang standarnya Licard. Gue pengen buka yang Tip of West karena gue masih pengen dapat Akeem Olajuwon. Di sini gue udah dapat Larry Bird, gue pengen dapat Akeem Olajuwon, dan sekalian gue akan buka yang 20 pak. For you guys. Nggak sih, demi gue main juga, gue suka banget. Oke, gue akan beli season Tip of West yang 20 pak sekaligus. 135.000, gue nggak punya duit, gue akan beli lagi menggunakan wallet di PlayStation Store gue. Oke, langsung saja. Oke, kita advance confirm purchase. And then we gotta return to the application. Dan ini adalah momen yang selalu gue tunggu-tunggu. Opening packs. Rasanya tuh nikmat banget. Oke, kita buka yang 20 packs sekaligus. Kalau mau dinikmati dengan santai, ini bisa nih kayak di meja toko kartu basket zaman dulu. So you gotta be opening packs. Satu pak isinya 5. Nah, ini terlihat kalau mau buka satu-satu, kita mau lihat satu-satu kanan kiri, pencet bulat. Ini pasti kartu standar, kartu hebatnya ada yang udah kelap-kelip. Nah, ini sisanya ini biasanya sih cuma numpuk doang, jarang dipakai dan ujung-ujungnya akan dijual di auction. Tapi ini adalah inti kartunya, Sapphire nih, biasanya warna biru, dapat Kyle Lowry, udah punya. Nanti gue ceritain kalau udah punya. Nih, pack kedua kalau mau lebih cepat lagi, udah cukup ngeliat sekali, pencet segitiga, you gotta flip it all. Dan ada Cliff Robinson, udah punya. It's fine, we gotta go through this one by one. And Peja Stojakovic, pretty good. Itu bagian dari tip of packs-nya ini. Terus kita ngeliat yang merah lebih tinggi lagi, Karl Anthony Towns, which is very good. Udah punya juga. Dan kita dapat 2 kartu pemain, lumayan. Langsung dapat Middleton, saya nggak dapat Giannisnya, dan DeMar DeRozan, which is pretty good. Dan kita ngomong 80-an, 85 rating itu bagus, tapi nanti ujung-ujungnya lo main 99 rating semua. Wally Szczerbiak, itu bagian dari tip off juga. Dan sekarang ada Rudy Gobert. Gue belum menemukan ini ya, Akeem Olajuwon, my main target in this pack. Blake Griffin udah semakin menurun dengan cedera kemarin ya. Zion Williamson udah punya. Nggak ada siapa-siapa. Wendell Carter should have been a better ratings tuh. 77 kurang buat Wendell Carter. Menurut gue bagus banget dia musim lalu. Belum dapat juga Dante DiVincenzo yang akan tersweep dari playoff sebentar lagi. Nggak sweep, udah menang sekali. Ben Simmons, oke, belum dapat juga, udah pack ke-13. Kita terus begini. Nah, kita dapat Jarrett Allen yang kalau ini keluar adalah menunjukkan kalau lo pasang 2 orang ini sekaligus, Jarrett Allen dan Caris LeVert dalam satu tim, statsnya dua-duanya akan naik. Ini istilahnya namanya the duo card. Satu lagi dapat Jaren Jackson. Oke, ya dapat 2 pemain, not bad. Oh, come on, Montrezl Harrell. Man. Ini lumayan, Gus Williams dengan 88, bagian dari tip of card. Dan kayaknya nggak bakal dapet Akeem Olajuwon nih. Udah pack ke-16, that was Jason Tatum. Not yet. Peja Stojakovic lagi. Not yet. Zach Randolph, kayaknya baru juga belum punya itu.
Ah man, come on. Kristaps Porzingis lumayan, dengan adanya Luka Doncic dia akan jadi naik statsnya pasti. Dan yang terakhir Hakim. Middleton again. Dalam satu pack aja dapat 2 Middleton, dapat 2 Peja. You gonna come across this a lot, dan itu gunanya mainan exchange cards. Jadi ya, yang ini semua ini yang udah gue punya nih. Jadi semua ini pemain ini mendingan gue jual yang belakang. I'm gonna sell this logo. I'm gonna sell this uniform. I'm gonna sell this cord. I'm gonna sell. Oke, sisanya ini gue akan masukin ke auction. Oke. Itulah rasanya ngebuka packs yang gue nggak dapet. Gue nggak dapet Hakeem Olajuwon. Lo bisa beli pack 1 dengan harganya yang udah tertera di situ 7.500 VC atau 10.400 MT. Ada yang per pack 10, ada yang 135.000. Terus kalau yang dasar untuk menuhin pemain, you get all these options. Nanti as time goes in the season, di real NBA season, dia akan keluar packs-packs yang kadang menyesuaikan apa yang terjadi di luar sana. Karena kita kan mau habis nih seasonnya, terus nanti akan keluar akan mulai cepet lagi, draft udah, nanti pemain baru, nanti ada macem-macem lah. All-star packs itu juga ada nanti. So that's how they get you hooked into this game. My collection nambah lagi 259 kartu, itu udah kelihatan kan. Current NBA gue yang paling banyak di East tuh misalnya akan lihat tetap Pacers, and then you can actually buy these cards or in the auctions, terus habis itu lo akan completein, lo akan dapat 10 token. Kira-kira seperti itu. Right? Udah agak kepanjangan video ini, semoga suka. Kalau suka gue akan lebih banyak bikin video tentang main di PS4 or sebenarnya main yang gue suka banget aja sini. 2K21 is my number one game of all platform of all time, I guess. Alright, so itu video gaming pertama gue di channel ini. Kalau suka, let me know. And sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now, be nice. Let's go.